Dan saya itu by the way sama kata-kata passion itu sebenarnya love hate. Karena hate-nya adalah jangan sampai orang berpikir bahwa passion itu sesuatu yang deep inside, terus harus kita cari-cari. Pada saat kita nggak menemukan, kita jadi merasa powerless. Karena kadang-kadang menurut aku passion itu bisa choice juga sih Pak. Maybe it's something we can also have a say in. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya sering kali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. To change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Maudy Ayunda, seorang pemikir muda yang keren banget. Maudy, thank you bisa datang. Terima kasih Pak, it's such an honor to be here. Kita ngobrol yuk. Ayo. Biasanya kita dengerin nih riwayat hidup Anda. Singkat aja. Lahir di Jakarta, sekolah di Al-Azhar sampai kemanapun. Silakan. Oke. Ya. Lahir di Jakarta, SD itu di Al-Azhar waktu itu, tapi di tengah-tengah pindah ke National Plus, sekolah National Plus. Siap. Terus 2 tahun terakhir di International School di BIS, terus S1 di Inggris di Oxford. Setelah itu kembali lagi ke Indonesia, kerja 2-3 tahun, abis itu S2 terakhir kemarin gitu di Stanford ngambil bisnis dan pendidikan gitu. Tapi mungkin konteks yang terhilang di situ adalah dari 10 tahun Pak saya juga menyambi dengan dunia entertainment gitu ya. Jadi sampai terkenal banget. Main film dan juga bikin album dan sebagainya gitu. Anda tuh sangat multi talented, ya kan? Bisa musik, bisa acting. Apa yang bikin Anda menggeluti bidang-bidang seperti itu dan menguasai juga? Mungkin ada 2 ya. Yang pertama, it's actually a mix of opportunity and luck pastinya Pak. Karena pertama kali aku casting dan pertama kali aku di scout sama orang tuh saya lagi nyanyi di mall. Yang benar. Di PIM 1. Dan iseng aja tuh emang bener-bener dibayar untuk nyanyi atau enggak, apa? Lagi iseng. Jadi lagi di restoran. Wow. Ibu saya bilang, mau naik nggak tuh? Gitu kan kamu biasanya les nyanyi gini-gini. Gak tahu kenapa hari itu ada keberanian untuk naik ke atas panggung. Nyanyilah lagu If I Ain't Got You, Alicia Keys. Terus yang mendengar dan melihat dan akhirnya nyamperin adalah Om Wisnu Tama. Actually. Wow. So, long story short, akhirnya dari situ aku di-connect sama label aku yang sekarang gitu. So, dengan dunia film juga begitu. So, I will be the first to admit bahwa keberuntungan dan luck itu definitely a factor gitu. Yang nyuruh Anda belajar nyanyi siapa? Ibu, ayah?
Kombinasi karena Temen? memang dari kecil suka nyanyi gitu. Keluargaku keluarga yang suka nyanyi. Kalau kumpul-kumpul tuh ada karaoke gitu Pak. Terus ibu saya juga dulu penyanyi. Jadi anak-anaknya dilesin musik. Penyanyi profesional. Penyanyi profesional gitu. Di band atau di... Oh, kalau ibu itu dulu pernah nyanyi di TV, pernah nyanyi jingle iklan gitu-gitu sih. Wow. Walaupun mungkin bukan penyanyi yang yang punya album or anything, but she was a professional singer. So that definitely itu menjadi inspirasi juga kayaknya buat anak-anaknya gitu. Kalau ayah, bapak? Not musical. Nggak ada musikalitas? Enggak. Kalau bapak lebih ke olahraga dan sebagainya. Gitu. Anda suka baca juga. Siapa tuh yang memicu Anda untuk baca atau datang sendiri dari dalam? Kayaknya itu tuh lebih datang sendiri dari dalam. Yang akhirnya juga disupport bukan main ya sama orang tua pada saat mereka melihat ini anak dari 3 tahun mojok terus gitu. Di ujung ruang tamu kalau ada orang datang tetap aja gitu dengan bukunya gitu. Dan itu sangat disupport. Jadi kita setiap weekend juga ke toko buku. Jadi culture membaca buku itu dibantu bangun oleh orang tua. Tapi I don't know, dari dulu memang suka banget dari kecil gitu. Would you consider yourself a nerd? Iya, absolutely. Waktu kecil dulu? Absolutely. Oh ya? Iya. Jadi kalau mau jok gitu baca buku sendirian, yang lainnya main gundu atau main kasti atau apapun lah. Nerd, introvert, very shy, nggak mau naik panggung dulunya Pak sebenarnya. Bukan tipe yang suka perform gitu ya. Sampai ibu tuh dulu mama tuh pernah dia juga sempat share publicly bahwa selalu ngomong ke aku jangan di kamar terus. Dunia itu harus balance, jangan belajar terus, bukan sekolah doang. Itu tuh sering sekali gitu disampaikan ke aku. Jadi kalau teman-teman nanya why are you how can you leave your career for school? It's kind of like how can I leave my school for anything else gitu. Jadi justru sebenarnya core aku tuh kebalik gitu. Nerdnya itu kental banget. Think about this. Kalau ibu waktu itu nggak maksa Anda nyanyi di restoran, would life have been different? So different. Different but maybe not juga. Karena maksud aku kayaknya mungkin aku akan tetap sekolah di tempat yang sama, hopefully. Ya, pastilah. Dan kayaknya aku akan tetap pengen S2 dan sebagainya gitu ya Pak. But maybe I'll just be working at a consulting firm or something. Atau tapi anak-anak muda sekarang nggak pada mau bikin startup semua tuh. Betul, banyak kan. Betul. Aku juga beraspirasi sih, eventually. Dulu waktu zaman saya puluhan tahun yang lalu, kalau nggak kerja di bank, perusahaan consulting, akuntansi atau apa gitu. Sekarang tuh anak-anak muda begitu lulus kayaknya langsung aja mau sepak terjang di entrepreneurship. Kayaknya tuh mungkin generasi, aku nggak tahu generasi aku atau apa, tapi dari teman-teman aku yang aku dengar, they like the idea of ownership and extreme accountability yang datang dari building sebuah company atau startup gitu. Ownership dan autonomy itu kayaknya semakin lama semakin appealing gitu. Tapi risk aversion tuh udah jauh lebih kecil sekarang. Iya, daripada dulu. Betul. Itu cukup struktural loh. Iya, bahkan dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Apalagi 30-40 tahun yang lalu. Kalau dulu tuh 40 tahun yang lalu tuh anak tuh kalau mau ke dunia usaha tuh benar-benar harus digeret, dipaksa. Sekarang nggak usah diapa-apain mereka. Kenapa ya itu Pak? Apakah karena ada safety net juga dari keluarga atau community dan lain-lain juga ya? Nggak juga. Kalau menurut saya ekosistemnya udah beda. Yang pasti likuiditas. Duit tuh udah jauh lebih banyak sekarang. Betul. Dulu duit tuh dikit banget 40 tahun yang lalu. Apalagi di negara-negara maju.
apalagi sekarang dengan maksudnya VC culture ini juga ya. Betul, Maksudnya itu there's duit kan. So much money. Iya, they throw money at you. Right. Dan bahkan selalu di-encourage, dipaksa untuk dibakar. Betul. Karena mungkin kalau dulu bentuk usaha itu juga cenderung bootstrapping. Betul. Jadi you have to get to profitability very quickly. Betul. Kalau sekarang modelnya sangat berbeda. Iya. Gagal dalam 10 bulan bodo amat. Ntar akal dengan ide baru gue bakal Iya, bisa pivot, bisa completely berubah. Iya. Betul. Dan success stories juga ada 1, 2 yang sukses itu ngaruh tuh secara positif ke teman-temannya. Iya kan? Jadinya itulah 2 atribut utama kalau menurut saya. Aku mau nanya deh Pak. Jadi aku yang nanya. There's so much money pouring in, gitu kan? Di dunia startup ini dan juga VC. Do you think it's a bubble, personally? A bubble yang bakal burst? Not anytime soon. Selama negara-negara maju tuh nyetak duit terus. Dan mereka udah melakukan ini selama puluhan tahun terakhir. Dan nggak ada tanda-tanda mereka akan mengurangi secara drastis pencetakan uang. Right. Dan ini agak-agak ideologis. Yang mana dulu mereka tuh jauh lebih konservatif, mereka jauh lebih proaktif sekarang. Untuk melakukan apapun supaya mereka nggak kepleset. Dan yang paling pragmatis itu adalah nyetak duit. Dan 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan kayaknya masih bakal banyak duit. Sekarang di 5 zona aja, Amerika, Jepang, Tiongkok, Uni Eropa, sama Inggris, itu likuiditas atau uang beredar itu melebihi $100 triliun. Wow. Jadi gimana nggak semarak dunia VC atau PE? Apalagi di Uni Eropa. Suku bunga negatif, Jepang suku bunga negatif. They have to democratize this, right? Ya kan, harus disiram. Dan tinggal gimana anak-anak muda di Indonesia, mau di Pulau Rote, kayak di Tarakan, Jember, atau Kebumen, Aceh, gimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang megang duit ini mengenai ide mereka. It's about access to capital itu ya yang. Iya, tapi komunikasi juga. Iya, betul. Banyak loh anak-anak di daerah yang idenya mungkin jauh lebih brilian daripada yang di kota, tapi mereka nggak tahu cara ngomongnya gimana. Oke, Anda ngambil filosofi di Oxford. Iya. Tell me about philosophy. Itu mungkin intinya itu kan nyambung dengan critical thinking lah. Iya. Cerita deh. Oke. Jadi pertama kali ke Oxford itu bisa dibilang itu benar-benar mind changing, one of the most transformational periods of my life. Karena pertama kali baru pindah keluar, pertama kali exposed ke sistem pembelajaran mungkin yang berbeda. Mungkin mau ngasih konteks Pak, waktu aku di Oxford itu kita harus membaca buku dalam seminggu itu bisa 10 kali. Mungkin nggak sampai habis, tapi dari buku ini 3 chapter, dari buku itu tergantung oleh tema yang diangkat. Terus bentuk kelasnya itu juga kecil, jadi ada profesor dan ada 2 murid biasanya. Kita datang setelah sudah membaca dan menulis esai. Jadi nggak bisa ngeles. Kadang-kadang kalau kita lagi argumennya opposite, kita disuruh argue di depan si profesor ini. Jadi tentunya sempat kaget dan lain-lain, dan juga hal-hal yang dibahas itu kayak epistemology, right? The knowledge of knowing, gitu. How do you come to know something? Gimana sih kita bisa tahu satu hal? How do we even know kita tuh exist? Gimana kita bisa men-challenge asumsi ataupun presumsi? Semuanya yang mana yang sebenarnya conditioning sosial, yang mana yang sebenarnya human nature. Konsep-konsep ini kan untuk anak 17 tahun tuh, gitu. Human nature, social conditioning. So, in essence, filosofi itu benar-benar mengubah cara aku berpikir dan mau nggak mau jadi sangat kritis setelah itu, gitu. Karena
kita disuruh baca buku pun yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, yang satu bilang D. Terus di situ kita ini nulis esai, kita harus punya opini, Pak. Iya. Itu tuh apa ya? Ya it's such a challenge, Pak. Iya. Oh my God, I have to think. What do I think? Budaya Indonesia tuh sulit sekali kan untuk beropini atau mengekspresikan. Timur lah, ya kan? Apalagi kalau berbeda sama Betul. majority, Pak. Dan orang Timur tuh kan kecenderungannya non-konfrontatif. Iya kan? Taruh di pojok, suruh berdebat sama orang lain tuh nggak gampang. Betul. Betul. Jadi memang itu sangat transisi juga gitu, harus bisa berdebat dengan my peers. Ya. Dan lewat esai-esai itu, jadi aku even ingat ada satu bukunya Rousseau, Yep. Discourse on Inequality. Yep. Itu nggak tahu kenapa itu salah satu buku yang sampai terngiang-ngiang banget. There are just some books yang walaupun bukan yang, it's not Rousseau's most famous book, Yeah. you know, it's not The Social Contract, but there's something about it, karena Rousseau itu intinya berargumen bahwa inequality itu not inherent in human nature. Jadi dia Setuju. kayak tracing back ke awal-awal mula adanya manusia di bumi ini, dan dia membuat hipotesa-hipotesa framework tentang bagaimana sih akhirnya kita bisa sampai ke sini. How is ownership of land first? How did it first come about dan sebagainya. Dan I don't know. Anyway, that book is one of my most memorable ones. Kita ngobrol mengenai inequality yuk. Boleh. Ini kan kesenjangan semakin kelihatan kan, bukan hanya di negara berkembang tapi di negara maju. Betul. Ini kan secara nggak langsung mempengaruhi percakapan. Tentunya kesejahteraan, tapi percakapan juga kan. Gimana yang di kubu di sini ngobrolnya beda dengan yang di kubu di sini. Right. Karena ini mungkin kesejahteraannya beda dengan yang di sini kan. Betul. How do you synchronize those? Dan gini loh, saya mau angkat 2 fenomena. Anak-anak generasi sekarang itu kayak menderita dari amnesia historis. Ya kan? Lupa dengan sejarah. Karena mereka lebih chatting satu sama lain. Mereka kurang baca buku, tapi you're an exception yang baca buku, dan filsafat tuh kental sekali dengan ajaran dan pembelajaran mengenai apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, fenomena yang kedua ini adalah berkurangnya imunitas kognitif. Yang mana manusia tuh semakin sulit untuk membedakan antara fakta dan dari fiksi. Gimana nih kalau kita bungkus 2 hal tersebut? Sejarah itu sebenarnya menarik karena kalau kita actually memberikan waktu untuk benar-benar melihat, kita akan sadar bahwa apapun itu tuh momentary dan have been tried before. Yeah. You know, politicians have risen and fallen. Yeah. Not just politicians, but even ideologies. Political ideologies have risen and fallen, yang pada masa itu juga dianggap, yang juga taken for granted gitu. Yeah. Dianggap bahwa ini status quo dan ini yang terbaik. Yeah. You know, if we talk about Betul. communist Russia, if we talk about, you know, any of these things. So itu sejarah itu juga feeding into critical thinking sebenarnya, Pak. Bahwa berarti yang kita alamin hari ini itu mungkin akan ada ujungnya juga. Kenapa bisa ada pun karena ada trauma-trauma dari multi generations before us gitu misalnya, the way that democracy was formed dan lain-lain. Jadi mau nggak mau, saat kita membuka diri dengan sejarah
kita tuh juga akan lebih kritis dengan apa yang kita miliki sekarang karena kita lebih tahu konteks yang lebih luas lagi. Where we are in a very very long timeline of humanity. Itu kali ya Pak ya. Benar. That's how I would link it and so it's. How do we fix it? Aku orangnya memang bias banget sama yang namanya pendidikan. Itu ya. Jadi Anda kan passionate banget kan mengenai pendidikan. Iya. Karena ini gimana nih supaya generasi Anda dan penerus bisa mengobati, merehabilitasi, menyikapi apapun lah yang kritikal. Aku rasa memang pendidikan ya Pak, and not just pendidikan saja sebenarnya, tapi pendidikan yang seperti apa. Gitu kayak kurikulum, sistem mengajar dan pembelajaran itu sangat-sangat berpengaruh. Mungkin tadi waktu aku cerita di awal, aku kan sempat terekspos ke berbagai tipe sekolah juga Pak. Sekolah swasta, lokal, nasional plus yang kayak di tengah-tengah, sama internasional gitu. Jadi aku benar-benar merasa juga bahwa sistem pembelajaran, sistem mengajar itu sangat berpengaruh. Khususnya when it goes beyond facts. Jadi bukan hanya fakta dan memorization, tapi juga cara berpikir itu tadi. Saya percaya banget ya. Saya udah sering lah ngomong mengenai ini. Bahwasanya kita tuh dalam konteks pendidikan jangan terlalu terjebak dengan gimana kita bisa mengformulasikan, tapi lebih gimana kita bisa membakar otak kita untuk bisa melakukan critical thinking, iya kan? Gimana kita bisa menginvestigasi sesuatu yang sudah pre-existing. Nah itu kalau menurut saya lebih indah untuk kepentingan pendidikan. Saya nggak tahu untuk Indonesia ke depan tuh penting untuk kita bisa tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu kan formulasi ya. Tapi penting juga untuk mengetahui apakah ada angka yang lebih keren daripada prime numbers. Ya kan? Apakah apapun lah. Kenapa ini alam semesta bisa terus berkembang. Nah itu gimana tuh untuk nge-push orang Indonesia? Di social sciences juga Pak, misalnya kita belajar sejarah, beda sekali pada saat kita menanyakan kapan sih hal X terjadi, gitu ya. Dibandingkan dengan, aku ingat sampai sekarang ada pertanyaan di esai SMA, itu was Hitler responsible for X, gitu. Argue your point. Ini waktu di college atau di SMA? SMA. Wow, oke. Menarik. Jadi, responsible untuk kebengisan di Perang Dunia Kedua, termasuk eugenics dan segalanya. Okay. So we're talking about yang dipertanyakan di situ, apakah satu orang ini can we say that dia most responsible? Pada saat kita take out this factor, apakah akan ada sesuatu tetap yang terjadi? struktural juga? Ada sesuatu yang struktural. Dan di situ kita memang sengaja diberikan ruang untuk mau nggak mau itu harus nulis 2-3 halaman kan Pak, handwriting gitu ya. Mau nggak mau kita harus berpikir, oh iya pada saat itu di Jerman gitu ya, social konteksnya tuh lagi seperti apa gitu. Sebenarnya kan racism or like racial superiority or ethnic superiority itu sebenarnya udah lama secara historis. Misalnya hal-hal seperti itu. Hitler pun naik itu karena ada elemen support loh. Gitu. Jadi kayak, I think just it's very different from asking just when did this happen? Gitu. Sebenarnya ada 2 yang jelas banget lah sebagai sebab kenapa
timbul sosok seperti dia gitu. Yang pertama itu mungkin resentment atau kekecewaan masyarakat luas di Jerman terkait dengan penyelesaian Perang Dunia Pertama. Betul. Di Treaty of Versailles, yang mana territorial integrity-nya Jerman itu agak-agak disiasati atau dikompromi lah. Right. Terus tentunya yang kedua adalah the Great Depression, ya kan, yang meruntuhkan daya beli kesejahteraan bukan hanya di Amerika tapi di banyak tempat di dunia termasuk di Jerman. Nah biasanya kalau ekonomi rontok itu membuahkan kesenjangan atau kemarahan atau ya kekecewaan. Yang akhirnya mungkin mengarah ke hyper-nationalism. Gitu, kalau lagi rontok, itu yang laku adalah bakaran-bakaran narasi. Iya kan? Yeah. Yang bisa dibilang agak-agak nasionalistis atau bahkan fascist. Dan dia serdadu yang ikut di Perang Dunia Pertama, dia melihat sendiri perjuangan orang Jerman. Terus begitu disepakati lewat kesepakatan Versailles, dia kecewa, terus ya dia ikut di Beerhofputsch. Yeah. Terus dia melihat pidato-pidato yang nyambung dengan batinnya dia, wah ini nggak fair nih treatment terhadap Jerman. Right. Akhirnya dia demo di penjara, keluar lagi semakin militan. Tapi waktu di penjara dia nulis, dibantu temennya Mein Kampf itu kan. Iya, itu di penjara. Jadinya bisa dibilang lah, dia tuh sosok yang paling bertanggung jawab, tapi ada unsur struktural juga. Betul. Yang mempengaruhi ekosistem. Betul. Anda ngambil S2 di pendidikan sama bisnis. Ya. Bisa begitu gimana? Kalau S1 tuh mungkin masih passion driven. Siap. Waktu aku milih PPI itu karena selama SMA sejarah dan pelajaran ekonomi dan filosofi itu memang yang paling yang memberikan saya rasa semangat lah gitu. Nah kalau S2 mungkin udah lebih career atau aspiration driven gitu ya Pak ya. Karena first of all that seems to be how people think about it, but dengan berjalannya waktu ya maybe there's pragmatism juga gitu, bahwa setelah ini kira-kira apa yang ingin saya lakukan, apa impact yang ingin saya bawa untuk komunitas, untuk Indonesia, seperti itu. Dan pada saat itu my hipotesa saya adalah I think there's something to be done in business gitu ya. Tapi itu sangat generalis pada saat itu. Aku melihat I don't know if I want to be a generalist. Saya juga pengen punya expertise deep di sebuah bidang juga gitu. Jadi pada saat itu bingung. Banyak banget kan yang Anda expert. Betul, bingung kayak apa nih gitu. Dan saya itu by the way sama kata-kata passion itu sebenarnya love hate. Karena hate-nya adalah jangan sampai orang berpikir bahwa passion itu sesuatu yang deep inside, terus harus kita cari-cari. Pada saat kita nggak menemukan, kita jadi merasa powerless. Karena kadang-kadang menurut aku passion itu bisa choice juga sih Pak. Maybe it's something we can also have a say in gitu. Jadi memilih bidang pendidikan itu lebih karena setelah bertapa dan berpikir dan sebagainya, saya istiqoroh. Betul. Saya berpikir bahwa I think this is a space that needs a lot of support gitu. Maybe I should be here. Antara dua itu mana yang Anda lebih ini banget? Pendidikan sama bisnis waktu sekolah. Kalau itu 50-50, 51-49, 60-40. Kalau di pengalaman di luar bidang dari sisi batin ya, bukan dari sisi waktu, tapi dari sisi batin aja.
Dari sisi batin sebenarnya secara bidang mungkin lebih ke pendidikan gitu. Tapi pada saat menjalani sekolahnya, I will say I think the business school did a better job at captivating the students. Iya. Jadi Karena mereka jauh lebih jago ngecap. oh iya, jadi waktu ngejalanin ya Pak, saya juga sangat tertarik gitu. Iya. Karena ternyata facets of business itu juga banyak sekali. Terus saya bertemu orang-orang 399 orang lainnya yang pasti sangat super ambisius, menarik background-nya banyak juga. dengan ide dan jago ngomong, guru-gurunya juga Betul. jago ngomong, Jago ngomong idea itu. sharing, ya kan? Itu. Wah, kayak mereka setiap orang tuh baru aja balik dari planet Mars gitu loh, bercerita banyak mengenai pengalaman mereka di planet Mars. Betul, Ya kan? betul sekali Jadi Pak. itu fantasi yang dijual, ya kan? Dinarasikan, Betul. ya kan? Makanya waktu saya kemarin lulus, sempet some type of identity crisis juga Pak. Karena selama 2 tahun like itu, really? I Iya want lah. to hear about that. Karena selama 2 tahun itu, again, the narrative bahwa you can do anything, you're big shots. It's not coming from a place of humility. Maksudnya waktu di sana gitu. Karena dream, bermimpilah setinggi mungkin, pasti bisa. Be an entrepreneur. Tapi kan ya in practice pasti tetap selalu berbeda. Jadi waktu keluar tuh agak, like, can I actually do it? What do I actually want to do gitu. Sebenarnya aku pengen apa sih gitu. Mau denger dong krisisnya Bapak? Ya saya juga dulu backgroundnya kan di seni ya, musik. Iya. Terus dipaksa, ya nggak boleh akhirnya sama ibu pindah ke akuntansi. Oh gitu. Terus sekolah bisnis, terus sekolah public policy. Tapi waktu ngambil S2 di public policy juga nyambil kelas musik di kota yang sama kan. Itu hatinya, batinnya lebih ke situ. Terus begitu lulus, bingung nih gue mau ngapain nih. Tapi ya untuk nyari sesuap nasi ya udah pragmatis aja, kerja sebagai bankir. Tapi ya udah cukup, ya udahlah. Balik lagi ke dunia seni, membina musisi-musisi. Jadi terus sekarang di dunia perfilman. Tapi ngebayang lah. Tapi gini loh, kalau di sekolah fakultas pendidikan, ini bukan generalisasi ya, tapi cara guru berkisah atau menarasikan narasi itu beda dengan cara guru berkisah di School of Business. Dan saya tuh ya ada pengalaman lah ngajar ya di 2 bidang ini. Dan saya bisa ngerasain tuh kalau saya menggunakan cara yang sama waktu ngajar di bidang pendidikan, itu muridnya tuh reaksinya beda. Loh, ternyata ini enak nih. Iya kan? Karena mereka mungkin terbiasa dengan guru-guru lain yang mungkin nggak pernah membidangi dimensi yang lain gitu. And this relates to the book that you've just covered, The Originals by Grant. Anda kan ngomong mengenai ya procrastination, delays, terus quantity over quality, sama divergence of ideas. Sebetulnya ini nyambung dengan pembicaraan saya di waktu lain mengenai perbandingan antara 2 buku. Bukunya Malcolm Gladwell, The Outliers, yang mengedepankan teori bahwa lu tuh lebih baik menjadi early specializer. Ya kan? Tapi ada satu lagi nih buku, The Range, oleh David Epstein, yang mengedepankan hipotesa atau teori bahwa lu lebih baik jadi late specializer. Iya kan? Nah, late specializer atau late specialization nyambung nih dengan 2 atribut terakhir yang dibahas oleh Grant, yaitu quantity over quality dan divergence of ideas. Lebih banyak kita membidangi
lebih banyak dimensi kita kuasai atau kita expose diri kita, itu ujung-ujungnya lebih oke untuk diri kita sendiri. Iya, iya. Nah, Anda di ideologi yang mana nih? Early specialization atau late specialization? Begini Pak, karena saya itu secara Agak biased. hidup saya itu Iya. strukturnya Multidimensional. sudah mau nggak mau Iya. harus percaya dengan tesis yang late specializer. Betul. Karena memang mulainya tuh justru sangat begini gitu kan. Iya. Dan sekarang misalnya berusaha untuk lebih mengkerucut. Dan dulu sering sekali banyak orang di sekitar saya yang bilang harus fokus, kalau mau sekolah aja, Iya. kalau mau berkarir aja, bahwa nggak bisa dua-duanya gitu. Jadi konsep linearity itu ya, bahwa karir itu linear, you should focus as soon as possible dan sebagainya. Tapi ternyata dari pengalaman hidup saya sendiri, saya sadar bahwa aktivitas saya di dunia musik dan juga acting itu hanya if anything it only adds gitu. I think to the richness in the way that I think. Iya. Mungkin. Dan sebaliknya juga. You're very different from many of the other artists. In the way you think, the way you speak, yeah. And this is not an expression of which one is better. It's just different. Right, Iya kan? right. Oh. Yeah. Dan juga sekolah dan apa yang saya pelajari dan sebagainya itu juga so far only adds gitu. Even kalau saya diskusi sama label saya dan sebagainya, it's only a net positive gitu. So, Yeah. saya ideologinya kayaknya lebih yang Tapi tahu nggak? Ini understand. oke lah. Saya berpikir bahwa late specialization itu berkorelasi dengan kapasitas seseorang untuk lebih bisa memitigasi resiko yang sifatnya sistemik. I love that. Yeah. Saya tuh beberapa kali ngobrol di mana kalau kita menjadi early specializer, kita tuh sangat specialized. Yeah. Bisa dibilang sangat kacamata kuda. Jadi itu kecenderungan terjadinya blind spot. Itu ada. Dibanding kalau kita mengekspos diri kita sendiri dengan beberapa atau banyak sekali dimensi. Resiko terjadinya blind spot itu mungkin lebih kecil. I Nah, like that. jadi untuk jangka panjang itu mungkin lebih baik kalau kita multidimensional. Dengan kedalaman berapapun lah, ya kan? Ya belajar biola kayak, belajar baca puisi kayak, belajar nyiram tanaman kayak, atau belajar akuntansi atau apa. Ya, Semakin kita mengekspos diri kita dengan lebih banyak dimensi daripada sebelumnya, itu mungkin lebih tinggi kapasitas kita untuk mencegah atau mengobati blind spot atau terjadinya blind spot. Iya, iya betul banget. Dan sebenarnya ada satu dimensi lagi yang menarik, yaitu mental resilience juga Pak. Iya, Saya lupa baca di mana, tapi having one single identity makes you very vulnerable. iya, Pada saat identity itu gagal atau fall apart for one reason or another. Tapi pada saat kita itu mengasosiasikan identity kita ke banyak hal, misalnya I am a father, I am a doctor, iya. I am a son, I am an athlete misalnya. Mental resilience itu juga semakin kuat karena kita juga Pasti. memiliki self-worth itu bukan hanya di satu identity gitu. Yeah. Jadi saya pernah baca itu dan kayak this is I would take it a step further. Ya, Ini bukan resiliensi aja, tapi anti fragilitas. Beda loh. Kalau resiliensi itu tahan banting. betul. Tapi kalau anti fragilitas, dibanting dia lompat lebih tinggi. Iya kan? Jadinya saya justru melihat semakin multidimensionality itu dianjurkan,
semakin kita bisa membuahkan antifragilitas, bukan hanya resiliensi. Ya, in whatever context possible, Indonesia itu udah mengalami cobaan banyak sekali selama berapa dekade terakhir. Yeah. Asian Financial Crisis tahun 98, terus ya banyak lah, apalagi semenjak kita belajar mengenai demokratisasi semenjak tahun 98 itu banyak sekali cobaan-cobaan, tapi kita tuh bukan hanya resilient, tapi kita justru bisa kayaknya lompat gitu loh. Yeah. Lebih tinggi daripada orang pikir atau yang kita bisa lakukan sebelumnya. I want to talk about, let's drill deeper lah mengenai pendidikan nih. Kayaknya this is where your heart is. Dan kayaknya niscaya ini sangat bisa diamalgamasikan loh dengan ajaran di sekolah bisnis. Right. I see yourself as being big in edutech. Inevitably. It's a matter of time. Tinggal gimana aja diramu nih. Dua ilmu ini kan. Ya kan? Dan That itu is the end game. Iya, nah ini nih ditarik deh. Gimana Anda tuh melihat untuk bisa membimbing atau menyongsong masa depan Indonesia ke depan dengan ramuan dua hal ini nih, mengenai bisnis, mengenai edukasi, terus gimana nih? Waktu saya awal berangkat S2, aspirasinya Pak, seperti yang tadi Bapak bilang tuh memang menggabungkan bisnis dan pendidikan ini gitu ya. So going into edtech gitu. Secara teori, edtech itu memiliki potensi yang sangat besar untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia. Disitulah maybe for the first time kualitas dan juga akses itu nggak harus menjadi trade-off mungkin dalam waktu dekat, karena gitu ya, dengan teknologi aksesnya terselamatkan because of scale, tapi juga kualitasnya bisa terjaga seperti itu. Jadi tentunya aspirasinya pada saat itu tuh seperti itu. Namun sekarang ini I also have some humility in the sense that waktu saya pertama kembali, saya baru sadar dan mempertanyakan lagi, apakah teknologi untuk sekarang, apakah teknologi itu adalah justru jalur yang terbaik sebenarnya untuk idealisme pendidikan yang mungkin tadinya saya miliki gitu Pak. Jadi dari awalnya very very tech centric, kayak I wanna do a startup, I wanna do all these things. Sekarang lagi agak shifting, bukan berarti berubah sih, tapi lebih kayak hey, like let's revisit that. Mungkin ini dari pengalaman memerhatikan juga startup pendidikan di Indonesia yang mau nggak mau karena the VC model and hyper growth model, the pressure have been pushed to focus on the commercial, the profitability side of things gitu. Jadi saya lebih ngomongin motivasi nih di sini. Apakah motivasi di balik pendidikan itu rela gitu sebenarnya kita berikan? Ini geter nih saya. Oke, terus? And are we gonna let that be driven by investor interests gitu? And by the way, I'm also an investor, so I understand gitu. Tapi itu yang lagi saya pikirkan lebih dalam lagi Pak sekarang gitu, kayak saya mau melakukan sesuatu di pendidikan, tapi apa? Dan pada saat itu ada tech element juga seperti apa? Gitu kayak saya mungkin lebih memiliki apresiasi tentang kompleksitasnya juga gitu. Sedih, saya akan ngerasa sangat sedih kalau saya misalnya starting something, kalau namanya startup itu kan 7-10 tahun ya Pak ya. Maksudnya ya typical itunya lifetime-nya untuk akhirnya itu. Kalau akhirnya itu motivasinya jadi berubah gitu aja sih Pak. Fokusnya itu jadi bukan lagi quality education, bukan lagi access and democratization and all of these things. Pendauran
ulang modal. Jadinya filosofi investasi, pendukung-pendukung, edtech, ini terjebak dengan bagaimana mereka harus mendaur ulang modal dalam 7-10 tahun. Dan itu tabrakan dengan mungkin kepentingan mulia ya, kita untuk mendidik bangsa yang mungkin durasinya tuh jauh lebih panjang daripada 10 tahun. Iya kan? Tapi itu bisa dikupas sih. Iya kan? Tentu. Mana yang low hanging fruit, mana betul. yang high hanging fruit. Saya melihat ini bisa panjang banget nih ngobrol. Saya sering banget ngobrol mengenai, tapi saya coba rangkum sesingkat mungkin. Yang low hanging fruit, saya ngelihat tuh gimana orang Indonesia tuh bisa berkomunikasi dengan komunitas internasional. Ya kan? Saya melihat bahwasanya critical thinking, intellectual curiosity itu bisa di-drive kalau kita bisa menunjukkan keterbukaan untuk mencari ilmu dari manapun, mencari ide dari manapun. That's the truest form of democratization of ideas. Kita ini kan lagi dijejelin dengan paradoks yang mana demokratisasi informasi itu nggak nyambung dengan demokratisasi ide. Kita kalau mau dapat informasi itu dari ribuan kanal. Tapi kok ide itu terpolarisasi. Yang di kiri aja sama yang di kanan. Sedangkan sentranya nggak ada. Spektrumnya nih sangat berat sebelah. Atau berat di sisi. Tengahnya nggak ada. Ini yang membahayakan kemanusiaan atau manusia. Nah itu kalau menurut saya peran pendidikan di situ itu besar sekali. Untuk membawa manusia itu ke sentra dan mengridistribusi supaya ini seluruh spektrum keisi ide-ide yang keren. Nah ini panjang. Kalau menurut saya low hanging fruit-nya adalah ya gimana lu bisa berbahasa, bahasa apapun, supaya lu bisa komunikasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan lu dapat ide. Dan penguasaan bahasa internasional di Indonesia masih kurang dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Nah, kalau itu udah bisa dicapai, vokasinya pasti itu akan meningkat. Ibarat kata ginilah, kalau jumlah wisatawan internasional puncaknya di pra-COVID itu 15 juta. Pasca COVID, bukan nggak mungkin naik ke 150 juta. Bisa dibayang nggak sih? Kebutuhan untuk barista, resepsionis, concierge, tour guide, supir, yang harus bisa berbahasa internasional. Itu multiplikasinya kan gila. Betul. Nah itu kalau menurut saya vokasi yang menjadi low hanging fruit. Ya kan? Gimana nih orang dibekali dengan kapasitas berkomunikasi. Supaya kalau ada wisatawan datang dari Kongo, dari London, dari Nebraska, dari Korea, dari Jepang, dari Nanjing, atau dari manapun, dia bisa berkomunikasi. Nah, baru berikutnya yang lebih dalam. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Betul. Dan saya suka karena Bapak bukan hanya ngomongin bahasa Inggris itu dalam konteks just a certain group yang memang sebenarnya udah punya akses tapi cuman perlu improvement dari A to B. We're talking about from 0 to 1 juga gitu. Karena that's the that's the spot. Dan gini loh, saya tuh suka pariwisata karena itu yang paling gampang untuk membuahkan lapangan kerja. Studi menyatakan untuk membuahkan satu lapangan kerja di dunia pariwisata
per lapangan kerja tuh cuman $3.000. Tapi kalau di manufaktur itu 150-250 ribu dolar. Jadi investasi yang dibutuhkan itu kecil sekali, ya kan? Dan gimana kita kan, ya ujung-ujungnya kita mencari stabilitas. Betul. Stabilitas tuh hanya bisa terjadi kalau setiap orang tuh ada kapasitas untuk naruh makanan di atas meja, ya kan? Thailand tuh setiap tahun bisa mendatangkan 40 juta wisatawan internasional. It's only a matter of time. Sebelum Indonesia tuh bisa mendatangkan 150 juta setahun. Ngebludak tuh. Dan itu devisa dan pembuahan lapangan kerja dan segalanya. Baru setelah itu gimana nih untuk kita bisa menang Nobel? Betul, Ya kan? betul. Menang Grammy, menang Emmy, menang Oscar. Dan ya sedikit digress sedikit lah. Kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tentunya kental dengan toleransi, keterbukaan, dan moderasi. Ya, Mbok, kita bisa berperan lah. Tapi kalau saya lihat dalam konteks pemenang Nobel, 630-an, dalam bidang sains, itu 60-an% dimenangkan oleh Nasrani atau Kristen. 23-24% oleh Yahudi. 0,5% oleh Islam. Ini bukan statement religi atau spiritual, tapi ini sebagai impetus untuk kita bisa menunjukkan keterbukaan terhadap ilmu. Nah, ini nyambung loh dengan pendidikan. Iya kan? Keterbukaan itu tadi. Iya. Dan berpikir secara kritis yang tadi kita bahas juga, Pak. Betul. Apalagi, Maudis? Mengenai pendidikan. Saya Ya, mau ngobrol yang tadi, mengenai guru. Pandangan Anda gimana? Saya tuh beberapa kali ngomong, penting untuk kita tuh memprioritaskan kualitas guru dibandingkan kualitas murid atau kurikulum. Jadi ya karena memang saya sempat terekspos dengan banyak sekali guru juga karena pindah-pindah sekolah. Saya betul-betul merasa impact pada saat seorang guru itu bukan hanya one way tapi juga bertanya dan berinteraksi. Even hal sekecil itu. Nah, mungkin ini saya agak contrarian sebenarnya sedikit, Pak. Karena I like contrarian. tapi ini adalah sebuah ide yang sempat saya explore gitu, bahwa another low hanging fruit dari sisi guru adalah bahwa saya percaya ada hal-hal yang bisa kita suplement. Ini masuk dalam teacher training ya. Yep. Atau resources yang diberikan ke ke seseorang guru yang bisa menjadi guide untuk guru-guru ini untuk bisa tahu misalnya untuk mengajarkan algebra. Yeah. Itu sebenarnya ada urut-urutan introduction of concepts gitu. Di titik ini you have to ask the students, apakah kalian ini apa yang harus dipertanyakan itu sebenarnya formulaic. Ini yang mungkin saya juga pelajari lah. Ada riset yang menunjukkan ini juga. Kalau memang ada formula, sebenarnya itu ada sesuatu yang mungkin bisa di plug and play. Yeah. Ini low hanging fruit again. Yang bisa supercharge the average teacher sebenarnya. Hanya dengan equipping them with, ternyata untuk ngajarin algebra itu harus mulai dengan A, lalu ke B, lalu ke C, agak melipir dikit ke topik ini, terus balik ke sini gitu. Tentunya idealismenya teachernya sendiri gitu, memiliki kemandirian itu untuk crafting kurikulum yang personalized dan sebagainya gitu. Tapi saya juga ada bagian dari diri saya yang contrarian yang kayak that will take forever. And also that will take a lot of time dan definitely not low hanging fruit. Jadi mungkin saya ada kayak kombinasi bahwa
maybe there's something that's low hanging di sini yang Contohnya yang bisa di plug and play-in. so maksud saya misalnya sebenarnya Kemendikbud sekarang setahu saya juga punya banyak inisiatif gitu. Yeah. They actually have a teacher app setahu saya. Yeah. Jadi yang berusaha untuk melakukan itu. Yeah. So that's a good start. Tapi yang saya percayai adalah content. We need to have curriculum experts gitu, yang bisa Yeah. plug in Betul. betul-betul both materi dan juga Yeah. formula untuk cara mengajar topik tertentu. These things are very specific soalnya. Betul. Jadi algebra ada urutannya, trigonometry you start with this, and then you send this prompt to the kids dan sebagainya gitu. So in some ways saya encourage karena pemerintah pun Yeah. berusaha gitu untuk melakukan low hanging fruit ini. Namun kekuatan di kontennya aja yang saya rasa benar-benar harus dijaga karena platform saja itu loh Pak yang menurut aku sekarang tuh Yeah. di edtech juga emphasis in platform, you know, Yeah. not enough content, not enough curriculum Yeah. gitu. Dan juga harus dipastikan kurikulumnya itu relevan Ya, untuk kepentingan manusia ke depan kan. ya, betul. Jangan what's been done has to be done again. Makanya saya lagi agak-agak tech, you know, I love tech, but also jangan sampai hilang dari I think what drives me the most, which is content and curriculum gitu. Iya. Oke lah, jadi kendalanya ada beberapa nih dalam percakapan kita. Yang pertama tadi lah, tabrakan antara filosofi investasi yang harus didaur ulang dalam durasi yang mungkin jauh lebih pendek daripada kepentingan kita untuk mendidik bangsa. Yang kedua adalah fokus yang terlalu banyak ke platform atau landasan dibandingkan konten atau pesawatnya. Betul. Ya kan? Atau bensin pesawatnya. Ya kan? Terus ketiga, apa nih? Harus ada 3 soalnya Pak ya. Enggak juga. Rapi. Saya juga gitu. Harus ada poin ketiga nih. Tapi gini loh, kalau 3 menurut saya ya, yang Ya, dalam menurut batas kita. wajar adalah gimana supaya masyarakat luas tuh excited. Ya kan? Betul. How do you get them excited? Right. Gitu. I actually really believe that. Saya tuh percaya banget sama gimana caranya kita membangun budaya cinta belajar, budaya ingin belajar gitu Yeah. Pak. You sense that's more bottom up or to top down? Bottom up. Well, I think it has to be spurred by top down Iya. gitu. Di rumah tangga, Di rumah tangga. sekolah, RT, RW, kabupaten, kota, provinsi, negara, dan mancanegara. Iya kan? Absolutely, yeah. And especially maybe parents to start with. Pasti. Itu Saya percaya banget pendidikan tuh di rumah. Mayoritas. Guru tuh supplemental di sekolah. ya. Saya pernah baca Finlandia itu Pak. Iya. Anak-anak Yeah. di Finlandia on average check out 2 buku dari public library. Itu yang public library, belum yang Kindle, Ini belum nyetrum nih yang iya, belum yang mereka beli buku sendiri, belum yang mereka konsumsi lewat platform-platform teknologi gitu. Jadi di situ saya waktu baca juga merinding gitu. Iya. How these individuals love learning secara maksudnya ada natural love for learning juga yang saya rasa again bisa di-develop gitu. Kalau ya Anda tuh suka baca buku, saya juga kebetulan suka baca buku. Kalau saya ngomong ke mungkin 100 orang bahwa saya suka baca buku,
insya Allah ada 1-2 orang lah yang ngikutin untuk baca buku. Tapi kalau Anda yang ngomong di depan 100 orang, mungkin 90 orang akan ngikutin untuk baca buku. Ya kan? It could start with you. Gimana kita menggulirkan, membola saljukan budaya baca. Dan gini loh, problemnya tuh penggunaan HP itu 9 jam sehari. Crazy. You sleep 8 jam sehari. Yeah. You work for the rest. Kapan bacanya kan? Sabtu Minggu juga kalau nggak acara keluarga atau nonton Netflix atau nonton apapun lah. Emang harus Nah, intentional ini nggak gampang loh untuk membudayakan budaya baca buku, ya kan? Tapi saya ngelihat ini lebih top down daripada bottom up. Saya setuju. Ya kan? Sosok kepemimpinan dalam ruang apapun lah, sosial, budaya, akademis, profesional, politik. Ini kalau if you gang bust on this, ini bisa nih. Ya kan? Tiba-tiba dari 100 orang, ya mulai dengan 20-30 orang yang ngikutin baca buku, itu udah keren banget. Dibanding cuma 1-2 orang. Makanya pertama kali saya mikir bikin YouTube, Pak. Iya. Salah satu hal yang saya ingin lakukan itu membuat my book list gitu. Yang memberikan kayak intisari atau konsep-konsep yang saya rasa menarik. Again, itu mungkin effort saya untuk first low hanging fruit dulu. Nggak mau baca, nggak apa-apa. Yeah. Tapi kalau kalian nonton, kalian paling nggak dapat akses ke some of the ideas. Yang kedua, second wave-nya harapannya. Ada beberapa yang jadi pengen baca bukunya gitu. Dan saya lihat di Twitter dan di Instagram memang ada beberapa. Mungkin nggak semuanya ya. Dan itu membuat saya bahagia banget sih. Kalau sampai, jadi ada yang mau baca. Sama. Gitu. Saya tuh hampir tiap minggu saya post buku yang saya baca. Saya nggak berharap sih orang baca. Tapi kalau saya ngeliat satu aja yang kasih komentar, aduh Pak, saya coba deh beli buku ini. Aduh, alhamdulillah. Itu it's game changing and life changing. Ya kan? Jadi mungkin budaya baca buku adalah langkah struktural yang pertama atau budaya belajar mengenai buku yang sudah dibaca orang lain. Ya kan? Adalah langkah pertama yang struktural untuk membuahkan keterbukaan. Karena kebenaran tuh datang dari seluruh penjuru. How do you see the quality of teaching di Indonesia? The quality of teachers? I think it's also systemic. Yeah. First of all, secara socially, the work of teaching isn't considered to be a top job. Yeah. They're not paid very much. Upahnya juga tidak terlalu besar. Kurang mulia. Nah, itu kan pasti punya implikasi-implikasi lainnya juga terhadap motivasi orang yang akhirnya ingin menjadi guru ataupun the level of talent gitu in that space. Jadi itu satu. Yang kedua, I don't know and I have to look into this. I don't know apakah ini di sisi trainingnya, apakah ini karena juga kurikulumnya gitu ya. I actually juga punya tesis satu lagi bahwa changing the test, Pak, changing the way children are asked questions itu udah mempengaruhi the way the teachers teach juga. Betul. Karena pada saat orang itu berlomba-lomba untuk mendapat nilai yang terbaik, pada saat yang ditanyakan di ujian adalah pertanyaan open-ended and not close-ended, dari murid dan orang tuanya juga akan ada pressure ke guru. Yeah. So this is another mungkin agak contrarian yang agak shifting away dari guru ya. Test, assessment, itu aja sangat powerful. Kita ubah assessmentnya, buku-bukunya masih sama, almost doesn't matter. Yeah. Maybe this is too strong of a statement.
Tapi ini another thesis of mine gitu. Yeah. Jadi maksudnya di luar kualitas gurunya, there's so much you can do to equip teachers or even to pressure and ask teachers untuk memiliki approach dan cara yang berbeda juga. Ini udah kayak kaset rusak aja nih suaranya kalau saya ngomong nih. Ini saya tuh udah puluhan kali ngomong di Korea Selatan tuh guru yang dipilih itu yang lulusan 5% tertinggi dan status sosial mereka tuh keren banget. Begitu mereka pulang ditanya, lu ngapain? Gue guru. Wah, langsung begitu. Ya kan? Singapura top 20-30%. Yeah. Dan itu empiris sekali loh bahwasanya kalau guru tuh berada di top 20%, dia dalam setahun bisa ngajar 1,5 tahun ajaran. Kalau di bottom 20%, itu setahun tuh ngajar cuma 1,5 tahun. Jadinya ya oke lah, kita harus realistis lah, menyadari bahwasanya kita ada keterbatasan dalam konteks kualitas ajaran, kualitas pengajar. Tapi bukan berarti nggak ada pengajar yang keren di Indonesia. Ada. Tapi ini kan skalanya 280 juta manusia nih. Nah, mungkin kita bisa siasati dengan pipanisasi lewat digital hanya untuk orang yang berada di 20 percentile paling tinggi. Kalau di bawahnya, ya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini agak-agak drakonian kan. Tapi ini harus dipikirin nih untuk kepentingan bangsa nih ke depan atau masa depan kita, ya kan? Ya ini mungkin harus di-pivot atau harus di-repurpose atau harus di-retrain orang-orang yang jatuh di 21 percentile ke bawah. Supaya ya harus ada ketegasan kalau menurut saya. Lu kalau mau ngajar dimanapun, lu gue tesnya juga udah dikurasi, disaring abis. Lu kalau lulus 5% paling top, 10% paling top, oke. Bahkan kalau kita mau seambisius Korea Selatan boleh. Tapi kalau nggak ada ketegasan seperti itu, mediocrity will linger on. Iya kan? Dan nggak ada alasan loh sebetulnya kita nggak bisa jadi negara dan bangsa yang keren. Ya, ini mungkin yang terakhir nih. Ujung-ujungnya kan di 2045 nih kita mau jadi apa? Barangnya nih kayak apa? Ya keren lah kalau kita udah menang 10 Oscar, 10 Emmy, 10 Nobel, 10 apapun lah metrik-metrik yang superlatif. Gimana menurut Anda? Saya tuh sangat human centric in the sense that I really think in the unit of the human being. Yeah. Dan saya merasa bahwa saya ingin setiap manusia di Indonesia itu merasa empowered, memiliki pemikiran mandiri atau independen, yang akhirnya pasti lari kemana-mana, ya terbuka, lari ke kesejahteraan juga. Nah dari situ saya percaya Indonesia 2045 itu memang kuncinya juga di human capital, gitu Pak. Yeah. I guess that's why my bias is education gitu ya. I'm with you. Totally. But it's the people, right? Yeah. Like the way that a company is also the founders and the team and everybody. A country, menurut saya juga kepemimpinan tentunya, tapi juga orang-orang di dalamnya gitu. Nah, mungkin ya kuncinya gimana caranya kita bisa identify low hanging fruits tadi. Opportunities di mana kita bisa disrupt
gitu ya. Agar kita bisa supercharge di 25 tahun itu bisa terasa impact-nya gitu. Yeah. Makanya saya sangat salut sih sama orang-orang yang juga kerja di bidang pendidikan. Justru yang di kementerian, you know, like Mas Nadiem dan sebagainya juga, karena the impact is not obvious. Tapi the work itu banyak sekali. Iya. Jadi salut banget. Dan critical thinking itu nyambung. Saya tuh percaya ya, bahasa tuh bagian dari budaya. Budaya tuh bagian dari pendidikan. Dan pendidikan tuh mungkin kebalik. Pendidikan tuh bagian dari budaya. Bahasa tuh bagian dari pendidikan, pendidikan dari bagian dari budaya, budaya tuh bagian dari peradaban. Iya kan? Dan peradaban tuh ya nyambung lah dengan kebangsaan. Dan nggak ada bangsa tuh menjadi besar tanpa human capital development. Iya kan? Nah, saya mau angkat poin yang I'm just curious, you know, what your views are. Tendensi di banyak negara itu adalah untuk memilih talenta lebih berdasarkan patronase, bukan berdasarkan meritokrasi, ya kan? Mungkin untuk kepentingan anak-anak muda ke depan, ini adalah mau nggak mau sebagian dari mereka ini harus ikut serta dalam proses politik, ya kan? Karena politik garis miring pemerintahan itu hanya bisa membuahkan kesejahteraan, kejayaan, dan apapun lah yang oke kalau pengseleksian talenta itu bisa dilakukan berdasarkan meritokrasi lebih daripada patronase. Tapi kalau anak-anak muda nggak ikut dalam kolam yang harus dicari untuk memilih meritnya itu, susah kan? So without political ownership taking, ya ini bisa menjadi lip service aja nih, ngomong mengenai wah kita bakal jadi bangsa dan negara yang keren, isn't it? Setuju banget sih, setuju banget Pak. Tapi Bapak ngomong gitu saya juga agak sedikit kayak merasa gimana gitu. Soalnya saya termasuk anak muda sebenarnya yang sedikit terintimidasi atau agak takut gitu dengan the idea of masuk ke ranah politik gitu. Saya sekarang itu You're lagi. not unique, you know. You represent the majority. Right. Just so that you feel comfortable about what you're feeling. Yeah. Saya dan teman-teman saya semua juga merasa seperti itu karena mungkin ya kalau di politik itu juga lebih dari first of all the system but also the implications to personal life dan lain-lain gitu. Tapi saya tuh percaya banget, makanya saya kalau misalnya ada anak muda, especially dari muda tuh masuk politik itu saya kayak hebat banget sih. Yeah. And maybe gitu, hopefully kayak one day kalau misalnya ada kesempatannya sih, I will definitely explore that. Tapi ya Bapak ngomong gitu saya juga langsung mikir sih. We need as of now gitu ya sebenarnya untuk supercharge change dan sebagainya dalam waktu dekat. Memang it comes down to the leaders gitu. Siapa yang mau dan berani menjadi leader yang disrupt dan mungkin belum tentu disetujuin semua orang tapi mengambil langkah-langkah yang memang let me bring up a case yang mungkin yang kalau kita ngobrol mengenai gue harus melakukan sesuatu nih untuk mengubah budaya supaya anak-anak Indonesia ini lebih banyak baca buku, itu mungkin lebih challenging dibanding kalau kita ngobrol mengenai perubahan iklim. And people don't realize this, tapi ini relevan banget loh untuk masa depan Gen Z dan seterusnya. Karena karbon yang tersisakan aja cuma 2.000 sampai 3.000 gigaton. Kalau kita mengemisi karbon 60 sampai 70 gigaton per tahun,
humanity only has 60 years left, give and take lah. Dan itu tanpa eksponensialitas dalam emisi karbon. Right. Nah, saya mikir kalau anak-anak muda ini tahu bahwa kalau mereka mau bakar bensin terus, ya lu cuma punya 50-60 tahun loh. This is the easiest topic to get them excited about taking political ownership. Iya kan? Karena ini relevan banget nih. Untuk, ya gue juga harus bisa hidup nih 50-60 tahun ke depan. Kecuali kalau ada solar panel nanti yang bisa membuahkan listrik atau energi semurah, seefisien, seefektif, sebanyak apa yang dilakukan oleh fossil selama ini. Tapi in the meantime, mungkin ini topik yang bisa digoreng untuk meng-excite anak-anak muda. Because there's Urgency. commonality. Yeah. Iya kan? Yeah. Ini it's extinction Right. centric. Yeah. Atau driving. Right. And there's an urgency ya. Ada. Pasti. Iya. Dan dari semua hal yang tadi Pak Gita mention tuh, mau itu perubahan iklim, mau itu behavioral change, itu kan memang yang paling tricky itu collective action problem, Pak. Karena sering banget ada kata-kata yang kayak, well, orang itu nggak recycling gitu. Satu orang saya nge-recycle nggak ada impact-nya lah, nggak berdampak. Udahlah. Gitu. The powerlessness that comes with feeling like you're the only one who cares. Makanya, ya kadang-kadang top down is not the worst approach ya. Ada kedisiplinan yang di-enforce agar akhirnya menjadi habit. Ini kayak habit building, Pak. Iya. Lama-lama. Begitu kita lihat permukaan lautnya naik, terus rumah kita banjir. Begitu kita udah nyalain AC, pol, masih panas atau masih anget. Wah, pada ngumpul tuh. Wah, ini harus dirubah nih. Iya. Kerangkanya nih. Tapi jangan udah sampai titik itu. Makanya. Iya, ini juga bisa nyambung dengan kepentingan kita untuk mengedukasi kan. Tapi saya ngelihat itu mungkin yang paling gampang untuk menyatukan. Iya. Bukan hanya negara, tapi dunia. Ya kan? Dan sekarang tinggal gimana anak-anak muda tuh tahu bahwa keterbatasan karbon tuh real, ini finite sekali. Jadi kita nggak bisa hidup selamanya dengan begini-begini aja. Betul. Tapi bukan berarti ini mendiscount kepentingan kita ya untuk mengubah budaya supaya mereka bisa baca buku 2 per minggu atau berapapun. Apa yang, pertanyaan terakhir nih, apa yang Anda bisa atau mau lakukan supaya dunia seni itu bisa keren banget diakui di dunia? Ya, nggak ada alasan dong. Kita bisa bikin film yang kayak Parasite dapat Oscar. Terus kita bisa bikin lagu yang dapat Grammy. Terus bikin apapun lah yang diakui bahwa budaya kita tuh keren. Saya mau di seni ataupun di dunia bisnis pun, I'm actually working on a venture yang bukan education related, Pak. Tapi mission saya nowadays itu memang berfokus kepada mengangkat kekayaan Indonesia yang sangat-sangat uniquely Indonesian and identik juga gitu. Seperti? Di beberapa spaces. Tapi saya belum bisa ngomong. Oke. Sorry. But it's okay. Eventually it will come up. Okay. Tapi saya di beberapa spaces gitu ya, termasuk seni, termasuk tempat-tempat even beauty, even all these things. Keren. There's so much importing. There's so much looking outward. Yeah. And not that that's a bad thing, Yeah. karena knowledge transfer itu juga penting banget ya. Tapi there's so much also left
di Indonesian identity, di kekayaan Indonesia yang sebenarnya patut kita angkat, patut kita develop dan patut dikeluarkan di luar sana gitu. Even as simple as Indonesian songs, you know, zaman dulu, kita tuh Don't banyak tell loh. me it's NFTs. Oh no, Okay. no, it's not. Kita dulu masih banyak lagu-lagu anak Indonesia when I grew up, Iya. right? Balonku ada. Atau Tasha, Jojo, these people, stuff like that. Dan saya juga sempat nulis buku anak, Pak. Iya, Gitu. I saw that. Yeah, and the stuff that's on there, I made sure bahwa figur-figurnya atau animasi-animasinya itu juga menggambarkan keragaman orang-orang di Indonesia. Bapaknya pakai sarung, ibunya pakai daster di rumah. Top. I just think like little things like that, it's so important. Dan why I love dunia seni juga karena saya merasa cerita atau stories itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Banget. You know, we talk about education, tapi bukan hanya pendidikan formal sebenarnya. Tapi pendidikan lewat seni dan media dan cerita. Oh, itu lagu, film, buku cerita gitu ya. Itu sangat-sangat powerful. So that's my mission di dunia seni gitu. It's not so much a case of lack of cultural value propositions. Oh, there's so Tapi many. it's a lot more about kurangnya kita bisa berkisah ke seluruh dunia. Iya kan? Nggak usah debat deh mengenai siapa yang lebih kaya, budaya Indonesia apa budayanya Singapura. Iya kan? Tapi for some reason mereka tuh nggak tahu gimana bisa aja bercerita. Iya. Ya kan? Dan didengar. Ya mungkin karena lebih banyak yang bisa ngomong Inggris. Nggak usah debat deh. Siapa yang lebih kaya, mana yang lebih kaya budaya Indonesia dibanding budaya Australia. Ya kan? Tapi perlu tukang kecap nih. Iya kan? I've been saying we just need maybe 10 phenomenal Storytellers. narrators. Yeah. Dan gini loh, seperti tadi ya, nilai keluarga atau kekeluargaan bahkan, mau pakai sarung, daster, dan segalanya, itu adalah nilai yang universal. Iya kan? Jadi saya kalau, ya di sini kita juga bikin film kan, jadi kita tuh kalau bikin film tuh, kita cari nilai-nilai yang ada universalitasnya. And family itu yang paling universal. Iya. Iya kan? Iya. Karena it resonates dengan orang di Tanzania atau di New Jersey atau di Latvia. It happens to me, to my family, ya kan? Jadi itu yang mungkin paling gampang untuk kita memproyeksikan ke seluruh dunia. Tinggal siapa nih yang megang mikrofon, ya kan? Dia bisa dimengerti nggak? And if there's anybody, you could be. Asli. Nggak banyak loh. Wow. Yang bisa mendongengkan. Dongeng-dongeng kayak gini. You're blessed with the gifts yang sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan internasionalisasi. Indonesia tuh kalau menurut saya kurang internasionalisasi aja. Ya kan? Local kontennya udah luar biasa. Betul. Ya. Tinggal dikurasi, digosok aja dikit, udah pegang mikrofon, dung, naik tuh. Ya kan? Iya, karena kekayaannya sih luar biasa. Iya. Dan the amount of monetization
Itu gila loh. Ya bisa dihitung lah. Ya kan? Apalagi mau ada pesan-pesan akhir untuk para pemirsa? Apa ya? Kita udah ngobrol A sampai Z ya. Did we miss anything? I don't know. We talked about a bunch of things. Yeah. No. Oh, maybe I'll just end with satu hal yang pengen aku share juga dan ngobrolin sama Pak Gita tuh. Monggo, silakan. The power of insecurity. Wow. And the Ini bisa power. lama nih. Iya. Okay. Tapi just to be short. Tapi Baru people terus? people selalu ngomongin insecurity itu sebagai hal yang buruk gitu ya. Yeah. It's very limiting. It's all these things. Tapi aku sempat berpikir juga lama tentang bagaimana insecurity itu sebenarnya membuahkan ambition gitu di diri aku sendiri. Yeah. Dan dari insecurity itu merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa. Yeah. Itu membuat saya haus dan lapar akan pengetahuan dan juga untuk bisa tumbuh dan improve terus gitu. Sebenarnya kenapa pengen dibahas antara semua ini? Aku rasa salah satu driving force itu gitu. Insecurity helps you stay like just humble and paranoia. Obviously extreme gak bagus juga ya Pak. Iya. Tapi gini, saya bisa relate dengan ini. Saya juga udah berapa kali bicara mengenai ini. Itu tergantung ekosistem. Ya kan? Betul. Kalau ekosistemnya itu konstruktif, itu dikanalkan ke hal-hal yang net positif. Tapi kalau ekosistemnya, mohon maaf, dodol, produknya yang keluar itu dodol. Betul. Dan itu balik lagi ke rumah tangga, sekolah, suasana batin di kantor, dan RT RW dan lain-lainnya. Tapi kalau suasana batinnya produknya tuh kurang berkenan. Betul. Karena apa yang terjadi mungkin insecurity menjadi powerlessness, jadi fixed mindset. Bahkan bisa jadi negative energy. Gitu loh. Bukan membuahkan sesuatu yang konstruktif. Gitu. Dan saya tuh menyaksikan lah dalam konteks beberapa episode yang mana itu ekosistemnya tuh kalau konstruktif itu jadinya barangnya keren banget. Karena nih orang bakal jungkir balik, yang lainnya bangun jam 6, dia bangun jam 3.40. Dia udah ke gym, udah begini, udah baca, udah ngapain. Yang lainnya bangun, baru gosok gigi, dia udah klinis, udah siap terbang. Iya kan? Musuhnya latihan 7 jam, dia latihan 9 jam. Gitu. It drives that competitiveness. Tapi itu positif, tapi negatifnya juga kelihatan. Kadang-kadang kalau nggak diarahkan. Wow. Thank you banget, Maudi. Terima kasih, Pak. Ya. Thank you for coming. Thank you so much. Teman-teman, itulah Maudi Ayunda. Pemikir muda yang keren banget. Terima kasih. Inilah Endgame.